Shalom saudaraku sekalian, berjumpa lagi hari ini di Bible Study Online CK7. Saya percaya proses belajar dari firman Tuhan atau terhadap firman Allah tidak akan pernah berhenti, ya. Ini kesempatan manis yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita belajar dari Mazmur 149. Saya percaya Tuhan akan menambah-nambahkan pengertian, menambah-nambahkan hikmat untuk kita semakin mengenal Allah kita yang benar, Allah yang kita hebat itu. Judulnya adalah Nyanyian Kemenangan bagi Orang Israel. Karena itu Bapak Islam Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Kita mau datang di hadiratnya bawa kurban syukur kita yang terbaik, yang meluap dari hati kita. Inaya sandara nabaya. Hore beteke anaya sedere beramu. Haleluya. Inaya sedere. Hore benata kaya sandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih setia. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih. Jika seluruh Allah memuji Tuhan, maka kami umat-Mu terlebih, kami meninggikan Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak dipuji, layak menerima hormat dan sembah kami. Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadir-Mu di tengah-tengah kami, memberkati kami ketika kami sedang membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami belajar mengambil hikmat dari firman ini. Berbicara kepada kami, menasihati, menguatkan, menegur, menuntun kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saja kita buka Alkitab kita di Mazmur 149. 149 ada 8 ayat saja untuk kita baca pada hari ini ya. 9 ayat. Oke. Bapak Ibu saudara Tuhan, kemarin kita telah belajar Mazmur 148. Di Mazmur 148 ini, pemazmur mengajak segala makhluk ciptaan Allah, baik yang ada di langit, di alam semesta, maupun yang ada di bumi. Makhluk semua ciptaan yang ada di bumi untuk memuji-muji Tuhan, sebab Dia adalah pencipta. Jadi semua makhluk di angkasa maupun di dalam bumi memuji-muji Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tuhan itu sebagai pencipta. Nah, di Mazmur 149 ini, pemazmur mengajak khusus kepada umat-umat Tuhan untuk memuji Dia
sebagai Sang Penebus. Jadi 148, Tuhan itu dikenal sebagai Sang Pencipta, sedangkan di Mazmur 149, Tuhan dikenal sebagai Sang Penebus. Karena itu semua umatnya telah ditebus. Umat Allah yang dikasihinya harus memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan yang telah memberi kita kemenangan, yang telah menyertai kita, yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, yang menjauhkan musuh-musuh kita, bahkan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Wah, luar biasa. Kesempatan untuk memuji Tuhan sebab Dia Sang Penebus, Juru Selamat kita. Kalau bicara Sang Penebus, berarti dulunya kita terkekang. Dulunya kita pemilik lain. Dulu kita terpenjara di sana. Dan dengan uang tebusan, dengan tebusan, yaitu kuasanya, kasihnya, Kristus diberikan kepada kita. Hingga kita menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama. Langsung saja dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ya. Saya akan pandu kita. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebanah dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Secara garis besar ayat 1 sampai ayat 9 ini menyatakan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah kelimpahan sukacita atau sukacita yang meluap, melimpah bagi seluruh umat Tuhan. Wah, ini dia ya, bagi seluruh umat Tuhan. Itu dinyatakan di ayat pertama sampai ayat yang kelima tadi. Bahwa semua umat percaya itu meluap dengan sukacita, meluap dengan puji-pujian bagi Tuhan, dengan sorak-sorai, dengan penuh kegirangan. Alasannya adalah karena Allah telah memilih, Allah telah menetapkan Israel, Allah telah menetapkan gerejanya, Allah telah menetapkan saya dan saudara sebagai milik, sebagai umat kesayangannya, kepunyaannya. Wah, ini luar biasa. Dari segala banyak ciptaan Tuhan, Tuhan cuma memilih kita, cuma memilih manusia untuk menjadi umat kepunyaannya. Dari begitu banyak bangsa di muka bumi, Tuhan hanya memilih Israel. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau jangan bangga, jangan mengatakan engkau besar, jangan mengatakan engkau hebat. Sungguhnya engkau terkecil di antara semua bangsa. Wah, tapi Tuhan dalam hak prerogatifnya memilih Israel yang bukan siapa-siapa. Menjadikan umat kesayangannya. Tapi punya tujuan, punya maksud. Mengapa Israel dipilih oleh Allah. Demikian juga saya dan saudara. Demikian juga kita sebagai gerejanya. Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Supaya kita menjadi umat kepunyaannya. Dididik, diajar, didisiplinkan, dibentuk. Menjadi serupa dengan Kristus untuk mewartakan kabar pelepasan. Untuk mewartakan kabar sukacita.
untuk menjadi saluran berkat kasih karunia daripada Tuhan. Itu kita umat-umatnya. Kita dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa Tuhan memilih umat, mengapa Tuhan memilih kita. Ya, alasan berikutnya adalah karena kuasa Allah yang telah dinyatakan kepada Israel. Kuasanya kepada kita. Itu alasan kita memuji Tuhan. Kita ditebus, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Israel juga demikian. Israel dipilih, ditetapkan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang spesial di hadapan Tuhan. Ya, mereka kepunyaan Allah. Kita juga gereja. Semua yang percaya kepada Kristus terhisap di dalam iman Abraham. Kita orang percaya milik kepunyaan Tuhan. Kita dipilih, diselamatkan. Mengapa umat Allah harus memuji Tuhan? Bahwa Allah berkenan memakai Israel sebagai representasi kerajaan Allah. Sebagai alat kasih karunia bagi segala bangsa. Untuk menyatakan kemuliaan, kemurahan, betapa baiknya Tuhan itu kepada segala bangsa. Serta kehidupan kekal yang telah Dia berikan, Dia telah sediakan kepada kita. Itu alasan mengapa kita memuji Tuhan, kenapa umat Allah itu memuji, memuliakan Tuhan. Ajakan itu datang kepada kita. Puji-pujian kita kepada Allah haruslah mengalir dari hati yang dipenuhi dengan kesukaan. Dari hidup yang penuh kesalehan. Hidup yang berwujudkan menjadikan Allah sebagai pokok sukacita kita. Pokok keselamatan kita. Allah satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dari dasar ini kita bisa memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan. Wow. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Iya, patutlah kita mengucap syukur. Bila kita bisa beribadah, kita bisa bersekutu, kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita bisa berdoa, mengangkat hati, menyapa Dia, Tuhan, ini aku. Itu kasih karunia Tuhan. Patutlah kita memuji, memuliakan Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur karena kesempatan itu diberikan kepada kita. Atau Tuhan yang memilih memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan yang manis, yang indah dengan Dia. Persekutuan yang kekal, yang kudus. Persekutuan yang didasarkan atas sukacita, kerelaan, dan cinta yang dalam kepada Tuhan. Ya, hal ini akan membuat kita terhibur. Di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan di dalam Dia. Terhibur. Bapak Saudara Tuhan, iman kita kepada Kristus digambarkan dengan cara bersukacitanya kita di dalam Dia. Kalau Anda menjadi orang Kristen, lalu hari-hari Anda lalu itu penuh dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, cemberut, keluhan-keluhan. Anda tidak mencerminkan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Anda tidak mencerminkan anugerah yang telah Tuhan berikan. Anda tidak mencerminkan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Tetapi kalau hati kita bersukacita, bergembira, memuliakan Tuhan, optimis, melangkah dengan iman, dengan sukacita, hari-hari kita dilalui dengan penuh gairah untuk memuji, menyembah, melayani Tuhan, maka sukacita adalah sukacita yang dari Tuhan dan di dalam Dia. Sukacita kita tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah terganggu, tidak pernah hilang oleh karena situasi di sekitar kita, karena di dalam Dia. Bersuka di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Bersuka di dalam Allah yang menebus kita. Bersuka di dalam Allah yang menyertai kita. Bersuka di dalam Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Bersuka di dalam Allah yang selalu memberkati kita, menyembuhkan kita. Itu sukacita kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi sesungguhnya kita ini sedang memberikan pujian dan penghormatan kepada Allah apabila kita bersukacita
di dalam Dia. Amin. Nah, itu pesan yang menarik ya. Dari ayat pertama sampai yang kelima. Kemudian bagian kedua bicara mengenai kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Itu dinyatakan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Karena kita ada di dalam Dia, kita menerima kuasa. Karena kita hidup di dalam Kristus, karena kita adalah anak-anak Allah, kita diberi kuasa. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Bicara apa? Otoritas. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Itu otoritas yang luar biasa. Datang daripada Allah kepada kita semua orang percaya. Nah, ada kata pedang bermata dua. Pedang bermata dua ini melambangkan kepedulian Allah terhadap keadilan. Pedang adalah simbol dari keadilan. Nah, dalam perjanjian lama, penghukuman adalah cara untuk mewujudkan keadilan. Karena itu gambarnya pedang. Ya, pedang. Untuk menyelesaikan suatu perkara atau ditegakkannya keadilan. Bentuk hukuman bagi yang bersalah. Raja dan umat Allah diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Karena itu kepada kita dikasih pedang untuk siap memerangi semua ketidakbenaran. Pedang itu bicara mengenai perkataan firman Allah. Pedang bermata dua bicara kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Nah ini. Untuk apa? Untuk menyatakan yang salah. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk menuntun orang dalam kebenaran. Itu firman Allah. Untuk mengkuatkan, menghibur, menolong yang lemah, yang susah. Itu firman Allah. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga apa? Firman itu tajam. Firman itu kuat. Firman itu menjamah setiap hati. Yang tak bisa dijangkau oleh pikiran, oleh perkataan manusia, oleh tindakan manusia. Firman masuk menembus. Nah ini. Itu kata perjanjian baru mengenai pedang bermata dua. Yaitu kuasa dari Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan firman yang ada di dalam mulut kita. Hidup kita harusnya menjadi teladan, hidup kita harus jadi berkat, hidup kita memperkatakan firman dan mengalir kuasa dari hidup kita. Hidup kita, kehidupan orang benar dipakai oleh Allah bisa menjadi pedang bermata dua. Ada firman, perkataan firman, ada kuasa mengalir dari kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk apa? Menyatakan kebenaran. Untuk apa? Menolong, menghibur, mengkuatkan yang lemah. Untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan. Karena itu puji-pujian yang ada di dalam mulut kita mengandung kuasa. Bila kita naikkan pujian itu dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Allah. Otoritas orang percaya ada di dalam perkataannya, ada di dalam tindakannya. Sehingga apapun yang kita ucapkan, firman yang kita keluarkan dari mulut kita, yaitu firman yang telah kita serap, firman yang telah kita baca, firman yang telah kita dengar, firman yang telah kita hidupi. Itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Kita berkata sembuh, orang itu akan sembuh. Kita berkata engkau kuat, maka orang itu akan kuat. Kita berkata dilepaskan, orang itu akan dilepaskan dan dipulihkan. Perkataan kita punya kuasa karena otoritas Allah ada atas kita. Perkataan kita punya kuasa karena bobotnya adalah firman Allah. Kita menjadi pedang yang hidup, yang menegakkan kebenaran. Kita dipanggil bukan menghukum orang. Kita dipanggil bukan menghakimi orang. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran, menyampaikan kabar baik. Sehingga orang yang buta melihat,
Orang yang tuli mendengar akan kasih karunia Allah. Melihat akan kuasa Allah. Melihat akan kebaikan Allah. Mereka yang lumpuh, tak berdaya, lemah, letih, lesu, berbeban berat. Mereka memperoleh kelegaan. Karena apa? Firman yang keluar dari hidup kita. Kasih yang keluar dari hidup kita. Kuasa yang keluar dari hidup kita. Menjamah setiap hati. Perkataan kita, jika kita perkatakan dengan iman, itu penuh kuasa. Menjadi pedang yang bermata dua. Sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh musuh. Untuk memisahkan kita dari kebaikan dan anugerah Allah. Itu runtuh semua. Tembok-tembok yang dibangun untuk membuat pikiran orang tertutup terhadap berita kasih karunia. Itu runtuh. Kalau kita memperkatakan firman dengan iman, maka perkataan itu akan penuh kuasa dan melepaskan mereka yang terbelenggu, menghibur mereka yang susah, menyelamatkan orang-orang yang tersesat dan menuju kepada kebinasaan. Maka nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui firman-Nya, melalui kuasa-Nya yang diam dan menjadi milik kepunyaan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah isi dan pelajaran yang bisa kita petik dari Mazmur 149. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami pelajari pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami dipanggil secara khusus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Untuk mengagungkan Engkau sebab Engkau Sang Juru Selamat, Engkau pemilik hidup kami. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau memberi kami kuasa, menaruh perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menjadi alat di tangan anugerah kasih karunia-Mu. Kami menjadi berkat, kami menjadi perpanjangan dari tangan Allah. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah komunitas kecil, di KUL, ataupun di tengah-tengah gereja, di tengah umat-umat Allah. Kami melayani dan memuliakan Engkau. Dengan hikmat, dengan otoritas kuasa Allah, dan firman yang telah Engkau urapi. Yang telah mengubahkan hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Berkat-Mu atas seluruh kehidupan kami semua. Yang mengikuti Bible Study ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.